Kisah mantan penasihat Presiden Amerika Serikat, Nixon, masuk Islam. Mendiam Presiden Amerika Serikat Nixon memiliki seorang penasihat bernama Robert Crane. Ia memegang gelar doktor di bidang hukum publik, kemudian gelar doktor dalam hukum internasional. Kemudian dia juga menjadi Presiden Harvard Society of International Law dan penasihat Presiden Amerika Serikat Nixon untuk urusan luar negeri, wakil direktur Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai salah satu ahli politik terkemuka di Amerika, dan juga dia pendiri Pusat Peradaban dan Pembaruan di Amerika serta fasih dalam 6 bahasa. Crane lahir di Cambridge, Massachusetts pada tahun 1945. Ayahnya dari suku Indian Cherokee. Meski berasal dari kalangan suku Indian, namun keluarga besarnya pendidikan sebagai prioritas yang dinomorsatukan. Sedangkan ibunya sendiri berasal dari daratan Eropa yang berimigrasi ke wilayah Amerika. Keluarga besar ibunya dikenal publik Amerika sebagai salah satu penyolong finansial Universitas Northwestern. Jadi tak mengherankan jika Crane sejak kecil hingga dewasa sudah mendapatkan pendidikan yang memadai. Pada usia 16 tahun, ia masuk University Harvard untuk belajar bahasa Rusia sebagai langkah awal untuk menjadi jurnalis internasional. Pada tahun 1948, ia menjadi orang Amerika pertama yang diizinkan untuk belajar di University Munich, Jerman. Selama di Jerman, ia mempelajari sosiologi agama dan menyiapkan sebuah buku tentang rezim totaliter dan seterusnya. Dinamika spiritual gerakan perlawanan terhadap rezim pun itu ia pelajari. Sekembalinya ke Amerika, Dr. Crane mendapatkan gelar BA dari Northwestern University in Western Illinois pada tahun 1956 dengan predikat summa cum laude dan JD dari Harvard Law School Cambridge, MA. Tesisnya berjudul Akomodasi Etika di Arbitrasi Komersial Internasional dan diterbitkan dalam jurnal Arbitrasi musim gugur 1959. Di Harvard, ia juga mendirikan Harvard International Law Journal dan bertindak sebagai presiden pertama di Harvard International Law Society. Pada tahun 1963, Crane dipanggil oleh Presiden Amerika Serikat Richard Nixon untuk dijadikannya sebagai penasihat presiden untuk urusan politik luar negeri. Tugas utamanya pada saat itu adalah mengumpulkan artikel-artikel terbaik pada setiap pokok persoalan dan menggabungkan semua artikel tersebut menjadi sebuah buku ringkasan untuk dibaca oleh Nixon sendiri. Salah satu artikel yang menjadi objek penelitian Nixon adalah mengenai agama. Nixon tertarik untuk mengetahui tentang Islam. Ia meminta Crane segera melakukan penelitian terhadap agama Islam. Perintahnya dilaksanakan, tetapi penelitian membutuhkan waktu yang cukup lama. Crane mengatakan bahwa saat itu saya telah membaca sedikit tentang Islam, sebab saya pikir Islam akan menjadi sekutu Amerika Serikat yang paling kuat dan tahan lama untuk melawan komunisme. Sebab kami berdua, saya dan Nixon, memandang komunisme sebagai ancaman dunia. Crane mengakui sangat membenci Islam. Ia beranggapan Islam hanya bahwa Muslim yang baik harus membunuh orang Kristen dan surga orang Muslim seperti rumah pelacuran. Dan katakan pada Nixon digunakan Islam sebagai sekutu untuk melawan komunis. Saya pikir Islam adalah agama yang menjijikan. Islam kami gunakan sebagai senjata untuk melawan komunis. Perubahan itu terjadi di mana Amerika Serikat bergema dengan keputusan Crane, seorang penasihat Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, seorang tokoh politik Amerika Serikat yang dulunya sangat membenci agama Islam, bahkan Islam dijadikan sebagai senjata Amerika Serikat untuk melawan komunis.
Crane memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Why? What happened to Crane? Seluruh Amerika bertanya-tanya apa yang terjadi dengan dia. Perubahan terjadi pada Robert Crane ketika dia menghadiri sebuah perjamuan makan di Bahrain, mengubah pandangannya tentang Islam. Pada saat itu, pada tahun 1977, Crane beserta istrinya sedang berada di Bahrain. Di tengah suhu yang begitu panas, sang istri memintanya menemani melihat istana di Al-Buharak, sebuah kota dagang tertua di dunia. Kota ini hanya terdiri dari lorong-lorong sempit dan jalan yang semrawut, membuat Crane dan istrinya tersesat di tengah keramaian. Beruntung, Crane dan istrinya bertemu dengan orang tua yang kebetulan lewat di depannya dan mengajak Crane ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi. Mereka dijamu dengan berbagai macam makanan. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang Muslim. Saya sangat kagum karena dia benar-benar sangat baik. Kami tidak pernah membicarakan tentang Islam. Sikapnya dengan kami sungguh jauh berbeda dengan informasi yang saya dapatkan di Amerika. Sikap dan perilaku yang baik membuat saya tersentuh. Setelah perjamuan tersebut, Crane mulai berpikir untuk mempelajari tentang Islam. Ia pun mempelajari Islam dan menyadari bahwa segala sesuatu dalam Islam adalah benar-benar apa yang selama ini selalu diyakininya. Pada tahun 1980, Crane mengikuti sebuah konferensi tentang gerakan Islam di New Hampshire. Seluruh tokoh besar dari gerakan Islam dunia hadir di sana. Crane memilih bergabung bersama tokoh gerakan Islam dunia untuk makan siang bersama. Crane berharap bisa belajar banyak dari mereka. Tanpa bertanya, Crane mengikuti langkah delegasi tersebut ke sebuah ruangan yang lantainya ditutupi permadani. Crane mengira akan makan siang. Namun, dia baru menyadari mereka melakukan sholat Jumat. Crane memutuskan untuk meninggalkan mereka, tetapi Crane khawatir akan menyinggung perasaan mereka. Lalu saya duduk di bagian belakang ruangan dan yang bertindak selaku imam sholat adalah seorang tokoh terkenal asal Sudan, yaitu Al-Turabi. Menyaksikan Al-Turabi bersujud, Crane pun terhenyak sesaat. Crane mengatakan, saya menyadari bahwa dia membungkukkan kepada Allah. Jika dia dapat bersujud kepada Allah, maka itu artinya dia 10 kali lebih baik dari saya. Saya memutuskan bahwa saya juga harus bersujud. Dia merasa mendapat teladan dari situ. Saat itu juga Crane bersujud dan memutuskan untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, Crane memutuskan untuk berdakwah. Pada tahun 1983 hingga 1986, dia menjabat sebagai Direktur Dakwah di Islamic Center Washington di Muskegon Avenue. Pada tahun 1986, ia bergabung dengan Institut Pemikiran Islam Internasional sebagai Direktur Publikasi dan kemudian membantu mendirikan Dewan Muslim Amerika. Pada tahun 1994, Crane mendirikan Pusat Pembaruan Peradaban di Santa Fe, New Mexico. Pada tahun 2011, ia direkrut oleh lembaga pemikir terbesar di dunia, Qatar Foundation, di negara bagian Qatar untuk mengajar kursus tentang bagaimana kebijakan dibuat di Washington. Dan pada 1 Januari 2012, ia ditugaskan kembali menjadi profesor penuh dan direktur pusat penelitian baru di Fakultas Studi Islam Qatar. Pada 1 Januari 2014, Crane diangkat sebagai profesor emeritus selama 19 bulan untuk menyelesaikan buku teks 4 jilidnya, Islam and Muslim, Essence and Parties, sebagai model dan bagian dari proposal untuk Holistic Education Center. Ini menghasilkan buku teks yang diedit tentang Kristen, Yudaisme, Buddha, Konfusianisme, dan agama pribumi oleh para sarjana spiritual di agama-agama dunia ini.